Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Pada video kali ini kembali Madia akan menganalisa akun yang bernama Mr. Gun, di mana akun ini sebenarnya sih dia mencoba untuk ikut-ikutan pendeta Saifuddin Ibrahim gitu loh. Tapi ya nggak apa, kita tetap jawab ini, walaupun sebenarnya pendeta Saifuddin Ibrahim itu sudah saya jawab semua di dalam akun-akun saya mengenai kebohongan dan kekeliruan pendeta Saifuddin Ibrahim itu. Tapi kita untuk saat ini kita coba dulu menganalisa apa yang disampaikan oleh akun Mr. Gum ini. Oke, go. Dalam channel ini, dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Jadi beberapa waktu lalu saya mengupload sebuah video yang sedikit menunjukkan tentang isi pledoi dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, dan ada salah seorang saudara kita yang muslim yang masuk dan berkomentar, tidak tahu apa maksudnya berkomentar seperti demikian. Saya memberi pin untuk komentar itu dan saya mulai sedikit berdiskusi dengan dia. Mari kita simak diskusinya. Begini, dia berkomentar bahwa orang munafik. Lalu saya memberikan salah satu hadis, di mana di dalam hadis itu dikatakan bahwa Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, yaitu dimana hadis itu terdapat dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Nanti saudara bisa baca. Lalu dia membalas saya seperti ini: terima kasih telah mengajarkan hadis. Lalu dia mengatakan, kebohongan Saifuddin Ibrahim sudah banyak terbongkar, masihkah Anda membanggakannya? Lalu saya menjawabnya, apa yang dibanggakan dari nabi yang mengajarkan membunuh orang yang tidak mengakuinya sebagai nabi? Sudah. Oke, mari kita analisa dulu argumen orang ini gitu ya. Ini video dia mencoba untuk menjawab sekitar argumen Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Siapa Pendeta Saifuddin Ibrahim ini? Pendeta ini ialah orang yang mencoba menyerang ajaran Islam dengan menafsirkan ayat Al-Quran dengan semaunya gitu loh, dengan seenak-enaknya, dengan tanpa memperlihatkan mengikuti tafsir Al-Quran yang benar gitu loh. Padahal katanya dia mantan dari Islam, guru agama Islam katanya ya, mengajar. Tapi dia tidak tahukah, apakah dia tidak tahu bahwa di dalam Islam itu ada namanya tafsir Al-Quran yang sudah dibukukan, dan Al-Quran itu sudah dibahas sedetail mungkin, dibuat buku setebal yang sangat lengkap tebalnya, membahas semua apa yang terkandung dalam isi Al-Quran itu sendiri. Nah, ini kebodohan saya bilang, karena dia sebenarnya sudah tahu Pendeta Saifuddin ini, tapi dia pura-pura tidak tahu dan menafsirkan sendiri ayat Al-Quran itu sendiri gitu loh. Nah, di antara yang dia sangat bodoh sekali, dia mengatakan bahwa semua nabi itu katanya berasal dari Bani Israel. Padahal nabi itu ada yang diutus untuk bangsa Arya, seperti Nabi Nuh. Nabi Ibrahim kan bukan berasal dari Bani Israel. Artinya kan bukan berasal dari Bani Israel. Dan nabi-nabi yang lain, nabi yang sangat banyak diutus kepada bangsa-bangsa yang lain gitu loh. Jadi intinya begini, Pendeta Saifuddin ini tidak pura-pura tidak tahu dia gitu loh. Padahal sudah sangat cukup jelas gitu loh bahwa dia sudah berbohong dalam hal ini. Yang kedua, Pendeta Saifuddin ini adalah orang yang posisinya tidak jelas. Mengapa saya katakan tidak jelas? Karena hanya dia, silakan Anda lihat di postingan video saya yang saya buat sebelumnya, itu dia mengatakan Nabi Isa dan Yesus itu sama. Sedangkan pendeta-pendeta seluruhnya mengatakan Nabi Isa dan Yesus itu orang yang berbeda. Silakan Anda tanya pendeta-pendeta yang lain. Nah, Pendeta Saifuddin lah orang yang lain sendiri, yang aneh sendiri. Dia sebagai pendeta katanya, tapi menyamakan Nabi Isa dan Yesus itu.
Nah, inilah artinya Anda sudah nilai sendiri ini orang tidak kalau dalam Islam itu munafik gitu loh. Dia mencampur adukan ajaran Kristen, katanya sama yang Nabi Isa itu dengan ajaran Yesus. Nah, ini silahkan Anda juga cek di akun video saya yang sebelumnya, saya sudah buatkan juga kebohongan pendeta ini gitu loh. Sedangkan pendeta-pendeta lain itu mengatakan semua berbeda. Oke, itu sekilas dulu ya mengenai tentang pendeta Saifuddin yang dikutip oleh akun Mr. Gun ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Melakukannya sesuai ajaran Nabi. Sudahkah saudara meneladaninya? Dia menjawab saya, maaf, Anda bicara tanpa dalil. Di mana ayat Al-Quran untuk membunuh jiwa yang tak bersalah? Padahal sebenarnya tadi saya berbicara menggunakan dalil hadis sahih. Tapi dia tetap meminta ayat Al-Quran. Mari kita lanjutkan. Michael Hart menulis buku 100 orang paling berpengaruh di dunia. Alasan dia menaruh Nabi Muhammad di nomor 1 adalah karena dia tauladan yang baik dan jujur. Oke. Jadi saya mengatakan kepada dia, hadis di atas adalah hadis sahih dan saudara masih meminta ayat Al-Quran. Saya memberikan dia Quran surah 4 ayat 89. Hanya mengutip sebagian dari isi Quran itu. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Lalu dia menjawab saya, maaf, Anda YouTuber yang tidak jujur. Mengapa ayatnya tidak lengkap? Kok gak sekalian ayat selanjutnya? Kalau Anda baca sepotong-sepotong, Anda tidak akan paham. Bagaimana dengan ustadz-ustadz yang selalu memotong ayat-ayat Alkitab? Atau para apologet Muslim yang selalu memenggal ayat-ayat Alkitab, apakah mereka berlaku jujur? Kita lanjut saja. Dia mengatakan, Anda itu publik. Malu jika Anda memfitnah agama atau keyakinan orang lain. Semoga Anda mendapat hidayah dan pelajari Al-Quran lebih baik lagi. Oke, saya membalasnya, baiklah. Saya kasih ayatnya yang lengkap. Saya memberinya Quran surah 4 ayat 89 hingga 90. Nanti saudara baca sendiri karena terlalu panjang. Tapi saya memberikan tanda kutip, saya memberikan tanda bintang di situ untuk salah satu kutipan lagi, di mana di situ dikatakan, janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-teman dalam kurungmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Dan seterusnya nanti saudara baca sendiri. Lalu saya memberikan salah satu pertanyaan kepadanya, apakah perintah membunuhnya menjadi berubah? Bandingkan dengan ajaran Yesus dan Paulus yang saya paparkan di atas, mengasihi tanpa pengecualian. Lalu dia menjawab saya, berarti maksud kamu kami tidak boleh membela diri ketika diperangi. Ingat tadi permasalahan saya adalah Muhammad membunuh orang yang tidak mengakui dirinya sebagai nabi. Itu permasalahan saya. Lalu saya membahas. Oke. Di sini anak ini mencoba untuk membuat opini ya, menggiring opini bahwa Nabi Muhammad membunuh kepada orang yang tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Apakah benar argumen seperti itu anak muda orang ini, Mr. Gun? Di dalam Islam itu sudah sangat jelas. Pada saat Nabi Muhammad itu menyebarkan ajaran agama Islam, justru Nabi Muhammad itu tidak membunuh orang-orang yang kafir Quraisy di Mekah itu, malah beliau tinggalkan itu Mekah. Padahal kalau beliau mau membunuhin keluarga beliau yang masih seperti kakek beliau, seperti Abu Jahal, Abu namanya itu yang banyak itu yang memusuhi Nabi, itu kan keluarga Nabi, tidak Nabi bunuh mereka. Malah Nabi Muhammad pindah hijrah ke Madinah. Ya kan, berarti ini menandakan Nabi Muhammad tidak membunuh orang-orang yang ada di Mekah itu. Nah, setelah Nabi Muhammad itu di Madinah, Nabi Muhammad di situ ternyata orang Madinah itu lebih menerima
kenabian Nabi Muhammad SAW itu. Padahal juga di situ hidup orang-orang Yahudi, pada di Madinah itu. Bahkan Nabi Muhammad berdampingan hidup rukun. Nabi Muhammad hidup rukun berdampingan dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, orang-orang Kristen yang ada di Madinah. Dan ini malah dibuatkan perjanjian, dan ini sudah tertera dan suatu menjadi fakta sejarah, perjanjian Hudaybiyah namanya. Silakan Anda buka sejarah. Itu Nabi Muhammad membuat perjanjian dengan orang Yahudi dan orang Kristen, namanya Nasrani pada masa itu dengan perjanjian Hudaybiyah. Tidak ada pembunuhan, tidak ada Nabi Muhammad membunuh, padahal orang-orang Yahudi dan orang Kristen tidak mengakuin pada masa itu. Jadi ocehan anak ini tidak berdasar gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya. Dia seperti ini, bisa baca apa yang saya permasalahkan dari awal. Muhammad membunuh orang yang tidak mengakui dirinya sebagai nabi. Itu diperkuat oleh hadis sahih yang saya tulis. Dan saudara meminta ayat Al-Quran, saya beri ayat Al-Quran yang menuliskan bahwa jika mereka berpaling di sini adalah jika mereka tidak mengakui Tuhan Allah sebagai Tuhan, maka mereka diperbolehkan untuk ditawan dan dibunuh. Apakah saudara sudah mengikuti ajaran dan meneladaninya? Apakah yang akan dibanggakan dari nabi yang membunuh orang yang tidak mengakui dirinya sebagai nabi? Saya bertanya kepadanya. Lalu dia menjawab saya lagi, tetapi jika mereka membiarkanmu, dia mengutip salah satu kutipan dari ayat yang tadi. Tetapi jika mereka membiarkanmu dan tidak memerangimu, tolong baca yang lengkap. Anda main comot. Yang lengkap dong, kok nggak adil. Lalu saya memperjelas lagi apa yang saya permasalahkan. Permasalahannya adalah, sudahkah saudara mengikuti dan meneladani ajaran itu? Ada orang yang tidak mengakui Muhammad sebagai nabi, dan apakah saudara harus membunuh mereka sesuai ajaran dan tauladan nabi saudara? Apakah saudara... Oke, saya langsung jawab aja biar orang ini tidak salah paham dan tidak mencoba menggiring opini. Apakah Nabi Muhammad membunuh orang yang tidak mengakui kenabian beliau? Jawabannya tidak membunuh. Faktanya Nabi Muhammad malah pergi dari Mekah ke Madinah. Padahal Nabi Muhammad pada saat itu kalau dia mau membunuh, banyak orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Orang-orang Abu Jahal dan Abu yang lain di Mekah itu tidak Nabi Muhammad perangin, tidak Nabi Muhammad bunuh pada saat itu. Malah Nabi Muhammad pergi ke Madinah. Nah, setelah Nabi Muhammad itu berkembang, Islam itu berkembang di Madinah, orang-orang yang agama Yahudi, agama Kristen yang disebut Nasrani pada masa itu juga tidak dibunuh oleh Nabi Muhammad, malah dibuat perjanjian. Oleh Nabi Muhammad dibuat perjanjian. Dibuat perjanjiannya bagaimana? Dibuat perjanjiannya namanya perjanjian Hudaybiyah. Dan itu hidup aman. Orang-orang kafir di Mekah, di Madinah hidup aman. Berdampingan menjaga kota Madinah pada saat itu. Dan orang-orang Yahudi juga membantu perjanjian Hudaybiyah namanya. Nah, kemudian Nabi Muhammad menyerang Mekah, maksudnya menaklukkan kota Mekah itu dengan mengerahkan 10.000 pasukan. Kemudian Madinah itu kota Mekah itu dikuasain oleh Nabi Muhammad dengan 10.000 pasukan. Tidak dibunuh, orang-orang kafir Quraisy tidak dibunuh. Padahal orang-orang kafir Quraisy itu sering sekali dia menyerang Madinah, menyerang kota Madinah itu sering sekali. Bahkan ada yang pura-pura jadi munafik, pura-pura masuk Islam padahal tidak. Jadi munafik artinya begini, kalau dia mau jadi mata-mata gitu loh, ya seolah-olah bergabung dengan Islam, padahal itu orang munafik. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad ke Mekah bertemu orang-orang kafir Quraisy. Kalau Nabi Muhammad mau bunuh semua orang-orang di Mekah itu bisa. Dan ternyata orang-orang Mekah itu takluk, menyerah. Orang-orang kafir Quraisy menyerah. Akhirnya tidak ada darah setetes pun yang jatuh. Padahal 10.000 pasukan dikerahkan ke Mekah, tidak dibunuh.
Di mana Anda mengatakan Mr. Gun bahwa Nabi Muhammad membunuh? Tidak dibunuh di Mekah, malah orang kafir Quraisy dengan serah terima dia menyerahkan kekuasaan, menyerahkan Mekah itu kepada kekuasaan Islam dengan 10.000 pasukan. Nabi Muhammad pada saat itu menyerang kota Mekah, karena kota Mekah pada saat itu masih dipimpin oleh Abu Jahal namanya, dengan para munafik. Nah, kemudian ada ayat Al-Quran kata Anda yang mengatakan bahwa bunuhlah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menerima ajaran Islam itu, dan dia termasuk orang-orang yang munafik. Bunuhlah mereka dimanapun saat itu Anda berada. Orang-orang Islam suruh membunuh. Siapa orang-orang yang disuruh membunuh? Orang-orang yang disuruh dalam ajaran Islam itu dibunuh, itu orang-orang munafik. Mr. Gun, Anda harus tahu ayat Al-Quran itu tidak ada yang salah. Orang-orang munafik yang menyerang ajaran Islam pada saat itu dia menyerang kota Madinah. Di posisi lain Islam diserang dari wilayah Roma, Persia. Di sisi lain dari kota Mekah juga menyerang dari kafir Quraisy. Jadi pada saat itu Madinah itu terkepung. Makanya Nabi Muhammad membuat parit. Makanya dikenal dengan perang Khandaq pada masa itu. Nah, pada masa itu orang-orang yang paling berat dan orang-orang yang susah dibunuh, dikalahin pada saat itu orang munafik. Karena munafik ini pura-pura Islam tapi padahal enggak gitu loh. Itu yang ayat Al-Quran ini yang Anda bacakan itu, ayat itu, bunuhlah mereka di mana saja, itu orang munafik. Makanya Nabi Muhammad itu paling gak suka, dan Allah pun tidak suka dengan orang munafik ini. Muka dua namanya, ya kesana kemari dia bisa jadi munafik gitu loh. Ya contohnya yang seperti kasus siapa namanya yang sekarang ini, yang Koyudi kayak itu pura-pura masuk Islam, kemudian pindah ke Kristen, kembali bolak-balik gitu loh. Ujung-ujungnya pada posisi dia nggak jelas begitu itu. Nah, itulah yang namanya munafik. Seperti itu. Ada namanya yang kemarin yang kasus itu Yudi kalau nggak salah namanya, itu Yudi Mulyana kalau salah. Itu munafik itu. Pura-pura dia pindah Islam. Setelah berapa tahun gitu dia pindah kembali ke Kristen. Tapi diam-diam dia berdakwah, pura-pura secara Islam menyebar, tapi dalam dakwahnya itu malah membawa ajaran lain gitu loh. Nah, itu yang namanya munafik gitu ya. Nah, itu dalam Islam itu orang yang begitu yang ditegur Al-Quran. Makanya Anda jangan salah paham. Dalam ayat Al-Quran itu bagaimana itu Anda jangan salah paham, Mr. Gun ya. Oke, kita lanjut dulu. Lakukannya, karena sekarang kita lihat sudah banyak orang yang mulai murtad. Apakah bisa? Kita tidak tahu, tetapi itu saya hanya memperjelasnya di dalam hadis sahih yang tertulis dan juga di dalam ayat Quran yang tadi. Kalau saya lanjutkan, apakah saudara sudah melakukannya? Apa yang saudara petik adalah pengecualian, tapi perintah awalnya adalah membunuh orang yang berpaling dari Islam. Saudara melakukan pembenaran dengan menggunakan pengecualian. Oke. Makanya dari tadi kan sudah saya sampaikan, membunuh orang yang berpaling kemudian dari Islam. Apa maksudnya itu? Itu pengkhianat para munafik gitu ya. Pengkhianat para munafik pada masa ayat itu turun, Mr. Gun. Itu dari Mekah. Itu ada datang orang-orang pura-pura masuk Islam kepada Nabi Muhammad. Datang ke Madinah. Wahai Nabi Muhammad, saya ingin masuk Islam. Oke, diterima, dia jadi mualaf. Tapi tiba-tiba dia berubah kembali gitu loh. Ternyata dia cuma memata-matain, mencari kelemahan Islam, pura-pura baik dengan Islam, tapi dia kemudian lari kembali menjadi orang kafir, kembali bergabung dengan orang Quraisy. Tapi dia sudah mengetahui wilayah-wilayah di dalam Madinah itu, makanya dia cari kelemahan-kelemahan. Nah, itu yang disinggung dalam Al-Quran itu, orang-orang munafik yang harus dibunuh. Dimanapun saat itu dia berada dibunuh. Karena orang munafik yang seperti itu yang merusak Islam, yang membuat kelemahan Islam. Itu maksud ayat Al-Quran itu, Mr. Gun ya. Nah, misalkan begini loh, orang ini pura-pura nanti masuk ke ajaran agama Anda, tapi kemudian dia pindah kembali. Nah, tapi dalam posisi begitu dia mencoba untuk merusak ajaran agama Anda gitu loh. Apa Anda terima orang begitu?
Nah, itu Al-Quran sudah berbicara seperti itu. Itu kehebatan Al-Quran, Mr. Gun. Jadi Anda mencoba mengatakan membunuh, itu dasarnya nggak ngerti gitu loh. Dasarnya nggak ngerti orang yang bagaimana yang dibunuh. Kalau orang kafir yang udah hidup damai, hidup aman sentosa seperti di Indonesia, apa Anda dibunuh? Apa Anda dibunuh, Mr. Gun? Tidak, Anda malah dilindungin dalam Islam. Karena Anda itu hidup kafir yang dilindungin dalam ajaran Islam, kafir yang dilindungin. Bukan kafir munafik gitu loh. Anda dilindungin. Dan buktinya orang-orang kafir yang berkuasa di Islam, yang maksudnya hidup di kekuasaan Islam, nggak ada masalah. Buktinya kan tidak dibunuhin orang-orang ajaran agama Anda. Pendeta Saifuddin apa dibunuh? Tidak. Anda apa dibunuh? Tidak. Keluarga Anda apa dibunuhin oleh orang Islam? Tidak. Itu berarti Anda salah mengartikan ayat Al-Quran, salah menafsirkan ayat Al-Quran. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar yang dibunuh itu orang-orang munafik, orang yang pura-pura masuk Islam tapi kembali ke ajarannya, tapi pada masa itu mencari kelemahan Islam gitu loh, menyerang Islam kembali dari Mekah pada saat ayat itu turun. Nah itu. Dan yang dibolehkan dibunuh yang mana? Orang yang menyerang Islam. Contoh, Indonesia kan dijajah Belanda pada masa itu. Belanda orang apa? Orang kafir. Orang kafir menindas, membunuhin orang-orang Islam, menyakitin, mengambil, menguasai wilayah Indonesia. Nah, kemudian para santri, para ulama berjuang. Dan saham terbesar untuk kemerdekaan Indonesia itu orang Islam itu sendiri, para santri, ulama-ulama itu berjuang membunuh Belanda itu, yang orang kafir itu gitu loh. Apa boleh membunuh orang Belanda, Mr. Gun? Boleh, karena orang Belanda itu menyerang Indonesia, menjajah Indonesia. Nah, sekarang orang Belanda itu tidak menjajah lagi, tidak menyerang Islam lagi. Nah, sekarang apabila orang Belanda itu datang ke Indonesia, apa boleh dibunuh? Tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi dibunuh orang Belanda itu, karena dia itu masa lalu. Dia pada masa menjajah itu boleh dibunuh. Kalau sekarang dia jadi turis, melancong, tidak boleh dibunuh gitu loh. Dan ternyata orang-orang kafir itu suka menjajah, dan seluruh dunia ternyata orang-orang kafir yang suka menjajah. Yang agamanya apa? Agamanya Kristen, agama Yahudi. Anda silahkan cek, Inggris itu agamanya apa? Agama Kristen, agama Yahudi. Itu suka menjajah wilayah-wilayah Islam seluruh dunia. Anda silahkan cek pada masa itu, sekarang ini di Israel. Israel itu orang Yahudi. Amerika apa? Amerika orang Kristen, orang Yahudi. Menjajah negara-negara, ngebom negara Irak, negara Suriah, dan negara-negara Islam lainnya dijajah semua oleh mereka. Nah, sekarang Israel menjajah Palestina. Orang-orang Islam dibunuhin, perempuannya diperkosa, digantung, disiksa oleh orang Israel, negara Israel sekarang. Nah, sekarang apakah nanti orang Palestina boleh melawan? Boleh membunuh orang Israel? Boleh, karena orang Israel menyerang, menjajah negara Palestina, itu boleh dibunuh. Tapi karena orang Palestina itu tidak ada kekuatan, dia mengharapkan bantuan dari luar, tentara dari luar, itu belum. Nanti ada saatnya pembebasan itu Palestina. Jadi Anda kalau ngomong itu yang mencoba untuk ngikutin pendeta Saifuddin, ya jadi blow-onnya gitu loh, jadi blow-onnya. Karena Anda tidak bisa membedain mana yang boleh dibunuh, mana yang tidak. Saya contohkan biar otak Anda lancar, Mr. Glenn, otak Anda jadi waras sedikit. Belanda itu pada saat penjajahan Belanda itu boleh dibunuh orang-orang Belanda itu, karena dia menjajah Indonesia, menjajah negara, menjajah agama. Dan kemudian setelah dia diusir dan Indonesia merdeka, apakah orang Belanda itu boleh dibunuh kalau dia datang ke Indonesia? Tidak boleh lagi, karena dia sudah beda masanya. Dia datang sebagai pelancong, walaupun dia orang kafir tidak boleh dibunuh, walaupun dia orang Kristen tidak boleh. Jadi argumen Anda ini terbantahkan. Jadi otak Anda yang kurang panjang menganalisa ini, kurang panjang maksudnya ini menjelaskan ini gitu loh, mengerti ini. Nah, ini saya jelaskan agar otak Anda waras dan juga tidak ikut-ikutan pendeta Saifuddin yang sudah nggak normal itu, karena dia menyamakan Yesus dengan Isa itu gitu loh. Oke, saya kira
Saya lanjutkan dulu ya. Permasalahan saya adalah Muhammad membunuh orang yang tidak mengakuinya sebagai nabi. Itu permasalahan saya. Nah, dia menjawab saya, tetapi jika mereka, dia mengutip ayat yang tadi lagi. Lalu dia mengatakan, saya harap Anda lebih jeli membaca ayatnya, selamat belajar. Lalu saya juga mengutip ayat yang tadi saya permasalahkan, yaitu dilarang menjadikan orang-orang kafir untuk menjadi teman-temanmu, dan juga jika mereka berpaling bisa dikatakan bahwa Muslim dapat membunuh mereka atau Muhammad dapat membunuh mereka jika mereka berpaling atau tidak mengakui Muhammad sebagai nabi dan tidak mengakui Allah adalah Tuhan mereka. Oke, sekali lagi saya jawab biar otak Anda encer. Orang kafir yang boleh dibunuh, orang kafir yang menyerang Islam. Seperti kalau sekarang itu mungkin yang boleh dibunuh itu Israel yang menjajah Palestina, itu boleh dibunuh. Karena dia mau menguasai Palestina, membunuhin, menyiksa anak-anak Palestina, itu boleh dibunuh itu. Dia termasuk orang kafir yang menguasai negara orang lain, menguasai Palestina. Nah, orang seperti itu boleh dibunuh. Kalau dulu di Indonesia penjajah Belanda namanya itu orang kafir, agamanya agama kafir, termasuk ajaran Kristen. Dia menjajah Indonesia, ingin menguasai negara Indonesia termasuk agama dan semua. Nah, sekarang dia boleh dibunuh pada saat itu. Pada masa penjajahan Belanda dulu boleh diperangin. Nah, sekarang apa boleh kalau ada orang Belanda datang ke Indonesia? Tidak boleh lagi. Nah, terus Anda juga mengatakan tadi Mr. Gun bahwa teman-teman orang kafir dijadikan teman, orang munafik. Nah, itu maksud ayat itu orang munafik. Orang munafik ini dari kafir tapi pura-pura jadi Islam gitu loh. Pura-pura bergabung Islam, tapi ternyata dia ini orangnya bermuka dua. Nah, ayat yang Anda kutip itu ayat tentang munafik itu, Mr. Gun. Jadi Anda otaknya harus encer. Makanya saya bilang Anda baca tafsirnya. Kan tafsirnya juga tinggal ketik di Google, di YouTube juga bisa dilihat itu tafsirnya. Apa sih maksud ayat ini? Oh, ternyata ayat ini boleh membunuh orang-orang munafik yang pada masa perang dulu yang mencoba bermuka dua. Kesana kemari dia lapor, kesana kesini kemari, ternyata dia mendukung orang kafir pada peperangan dulu. Itu maksud ayat yang Anda kutip ya, Mr. Gun ya. Saya hanya mengutip apa yang ada di dalam Al-Quran. Silakan saudara nilai sendiri. Nah, dia lanjut mengatakan bahwa andai saja kebodohan ada tukang parkirnya, maka tidak akan kelewatan. Lalu saya menjawabnya, apakah membunuh orang yang tidak mengakui seseorang sebagai nabi adalah tindakan yang patut diteladani? Saudara dari tadi hanya berputar-putar tanpa menjawab pertanyaan. Oke, langsung jawab. Apakah membunuh orang yang tidak mengakui Nabi Muhammad perlu diteladanin? Yang jadi masalah pertanyaan Anda ini tidak terkait dengan ayat Al-Quran itu. Itu yang jadi masalah, Mr. Gun. Pertanyaan Anda ini tidak menyangkut dalil dan ayat-ayat Al-Quran. Dalil dan ayat-ayat Al-Quran yang Anda kutip untuk menjelaskan itu boleh membunuh orang yang memerangi Islam, boleh membunuh orang yang jadi munafik yang bermuka dua. Itu ayat yang Anda kutip. Tapi kalau Anda tanyakan boleh membunuh orang yang tidak mengakui Nabi Muhammad, itu tidak ada. Ayatnya tidak ada dalilnya. Tidak ada, itu cuma karangan-karangan Anda doang. Yang ada itu boleh membunuh orang yang menyerang Islam. Seperti Belanda dulu menyerang Islam di Indonesia. Orang Islam balas menyerang, membunuhin orang-orang Belanda sampai Indonesia merdeka, dan Anda menikmatin kemerdekaan ini, Mr. Gun, dan hasilnya Anda kan menikmatin. Padahal orang yang berjuang, saham terbesarnya itu umat Islam yang menyerang Belanda sehingga merdeka. Saham terbesarnya orang-orang Islam, santri-santri, para ulama-ulama, kiai-kiai. Silakan Anda buka sejarah. Makanya ada Pancasila dan Piagam Jakarta pada saat itu. Cuma karena untuk kerukunan dan menghormati
ajaran di luar Islam, maka Piagam Jakarta nggak dipakai untuk dijadikan dasar, maka dihilangkanlah jadi Pancasila aja pada saat itu. Silakan Anda buka sejarah, itu masih ada Piagam Jakarta, sejarah Piagam Jakarta itu masih ada. Artinya menjalankan syariah Islam itu masih ada. Itu menandakan bahwa yang berjuang dulu umat Islam, yang terbesar tuh orang Islam. Agar Anda tahu, Mr. Gun. Oke, saya kira ini cukup jelas ya, agar otak Anda udah bisa jelas gitu loh. Bahkan saudara tidak bisa membantah isi hadis yang menceritakan kejamnya seorang Muhammad. Lalu dia menjawab, saya, orang yang boleh dibunuh adalah orang yang memerangi Islam. Kalau tidak memerangi ya damai, simpel kan? Itu jawabannya. Lalu dia memberikan Quran surah Al-Maidah 32 yang menuliskan bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, ya taulah, Quran yang selalu dipakai Muslim untuk membantah argumentasi di mana Muhammad membunuh orang yang tidak mengakuinya sebagai nabi, yaitu bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu yang membunuh, dalam kurung membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seutuhnya, seluruhnya. Dia mengatakan selamat belajar Al-Quran. Lalu saya mengatakan kepada dia, apakah saudara sedang meragukan hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan syahadah? Muhammad diperintahkan memerangi. Ingat, Muhammad diperintahkan memerangi, bukan diperintahkan untuk melawan perang. Saudara mengutip Al-Quran, dan di sini kita bisa melihat betapa kontradiksinya sang Nabi dengan ayat Al-Quran sendiri. Yang diperintahkan Al-Quran lain, tetapi yang dijalankan, dilakukan oleh Muhammad justru lain. Terus ada... Oke, sekarang saya tanya Anda, Mr. Gun. Kalau Nabi Muhammad dan umat Islam itu diperintahkan untuk memerangi dan membunuh orang yang tidak menerima ajaran Nabi Muhammad, bukti nyatanya Anda diperangi enggak? Mr. Gun, Anda kan orang yang tidak menerima Nabi Muhammad, tidak menerima ajaran Islam. Sekarang Anda diperangin tidak? Orang-orang Kristen di Indonesia ini diperangin apa tidak? Orang-orang Buddha, orang agama selain Islam di Indonesia ini Anda diperangin atau tidak? Ya kan, itu aja buktinya dulu. Kalau memang kamu diperangin, seluruh agama yang lain selain Islam diperangin agar menerima ajaran Islam, nah itu Anda boleh berkata benar ayat Al-Quran ini sesuai dengannya maksudnya. Buktinya Anda tidak diperangin, tidak dibunuh kan, Mr. Gun? Padahal orang Islam banyak loh, 80-90% di Indonesia ini, malah sekarang bertambah. Karena orang banyak masuk Islam sekarang karena melihat kehebatan Islam ini. Karena termasuk Al-Qur'annya ini yang tidak bisa dibandingkan dengan kitab Anda yang hanya cuma terjemahan. Nah, sekarang Anda mengatakan ayat ini mengatakan boleh membunuh Nabi Muhammad, orang yang tidak menerima ajaran dia. Nah, sekarang Anda diperangin enggak? Dibunuh enggak Anda? Orang-orang Kristen dan agama-agama selain Islam itu dibunuh enggak? Ternyata tidak dibunuh. Anda hidup damai, malah bisa buat video akun YouTube lagi, Anda bisa buat video, ya kan? Itu artinya cara Anda mengartikan Al-Quran tidak pintar. Padahal Anda tinggal ketik Google, tik tafsir Al-Quran yang benar menurut Google, menurut YouTube, sudah kelihatan maksudnya. Ayat itu disuruh membunuh itu siapa yang dibunuh gitu loh. Orang yang memerangi Islam, orang yang munafik, yang pura-pura masuk Islam tapi keluar Islam, tapi pura-pura Islam tapi keluar Islam, tapi memerangi Islam kembali karena dia sudah mengetahui kelemahan Islam, ceritanya begitu. Itu yang boleh dibunuh dimanapun saat itu Anda berada, orang Islam boleh dibunuh. Nah, Anda sudah saya contohkan berkali-kali tadi. Orang-orang Kristen, termasuk Anda, orang-orang Yahudi, orang-orang agama selain Kristen, tidak dibunuh saat ini. Buktinya Anda baik-baik aja buat YouTube, ya kan? Tidak dibunuh. Itu artinya otak Anda masih nol, tidak bisa mengartikan Al-Quran, cuma bermain-main seperti ikut-ikutan argumen dari pendeta Saifuddin Ibrahim yang juga kelihatan ketololannya, kebodohannya juga kelihatan. Oke, saya kembalikan dulu ke Anda.
yang mempermasalahkan isi Quran yang menyatakan bahwa Isa tidak disalibkan dan lain sebagainya. Kalau saya tidak salah ingat, nanti saudara boleh baca di kolom komentar video sebelumnya, karena saya sudah memberi pin untuk komentar yang ini. Dia menjawab saya, Anda tahu nggak konteks ayat itu diturunkan? Kenapa ayat itu diturunkan? Kapan hadis itu diucapkan? Semakin Anda nyinyir, Anda akan diketawain. Anda harus belajar lebih dalam lagi. Lalu dia mengatakan kepada saya begini, saya bisa tunjukkan ayat porno dalam Alkitab, dalam kitab Anda. Maksudnya dalam Alkitab, kontradiksi, kesalahan sains. Tapi itu tidak akan saya lakukan karena itu akan menimbulkan permusuhan antara agama dari Anda bingung mengapa Anda tak belajar mencari persamaan antara keduanya. Nah, kalian lihat komentar sebelumnya, dia mengatakan bahwa saya tidak tahu konteks ayat itu diturunkan, tetapi dia mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan ayat-ayat porno dalam kitab saya, kontradiksi kesalahan sains. Saya gunakan komentar yang tadi saja. Saudara tidak tahu konteks yang ada di dalam ayat-ayat Alkitab. Jadi percuma juga saudara tunjukkan ayat-ayat porno dalam kitab saya. Saya selalu mengatakan bahwa percuma juga kita menunjukkan kesalahan kitab orang lain kalau itu tidak membuktikan bahwa kitab kita sendiri menjadi benar. Jadi menyalahkan kitab orang lain tidak membuktikan bahwa kitab kita menjadi benar. Buktinya saya menunjukkan hal yang kontradiksi di antara Al-Quran dengan hadis saja dia tidak terima. Oke? Saya jawab dulu. Hadis dan Al-Quran yang Anda tampilkan tadi tidak ada yang kontradiksi, Mr. Gun. Hadis itu menceritakan boleh membunuh orang yang munafik. Orang yang munafik yang berasal dari ajaran di luar Islam, kemudian pura-pura masuk Islam, kemudian keluar lagi dan memberikan informasi tentang Islam itu sendiri untuk mencari kelemahan. Itu yang boleh dibunuh dimanapun saat dia berada. Itu hadisnya. Jadi saya kira tidak ada. Terus Al-Quran juga mengatakan begitu, sama. Pada saat Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy itu pura-pura masuk Islam. Sebagian pura-pura masuk Islam, pindah ke Madinah. Tapi ujung-ujungnya dia kembali ke Mekah, bergabung sama kafir Quraisy. Tapi dia karena sudah tahu di dalam, dia mengasih informasi. Karena dia jadi orang munafik. Itu yang disampaikan Al-Qur'an. Nah, sekarang kalau saya sudah jawab begitu, apa? Mana yang kontradiksi kira-kira? Tidak ada yang kontradiksi, Mr. Gun. Oke, kita lanjut ya. Percuma juga saudara kita menunjukkan ayat-ayat porno dalam Alkitab dan kontradiksi lain sebagainya, karena hal itu bisa orang-orang Kristen jelaskan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah saudara mau menerima penjelasan itu? Bahkan saudara dari tadi saudara kita yang ini tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Permasalahan saya adalah Muhammad membunuh orang yang tidak mengakuinya sebagai nabi. Silakan saudara muslim yang menilai. Saya hanya menunjukkan kebenaran dan berbicara sesuai apa yang dikatakan oleh hadis dan apa yang dikatakan oleh... Nah, sekarang saya jawab. Nabi Muhammad membunuh orang yang tidak mengakui dia nabi. Tidak ada hadis seperti itu. Itu hanya opini Anda doang. Opini kata-kata argumen Anda bodoh doang gitu. Argumen bodoh Anda sendiri. Sedangkan ayat yang Anda kutip tadi sama hadisnya itu berbicara tentang boleh membunuh orang munafik dan orang kafir yang menyerang Islam. Pada saat itu orang-orang kafir mau menyerang Nabi Muhammad di Madinah, di kota Madinah. Nah, itu boleh dibunuh. Nah, terus orang-orang kafir juga pura-pura jadi Islam, kemudian kembali ke kafir, jadi orang munafik, itu juga boleh dibunuh orang yang seperti itu. Kalau contoh di negara kita pada saat itu Belanda menjajah Indonesia, menyebarkan ajaran agama, membunuhin orang-orang Islam, menghancurkan macam-macam, semua keperluan orang Islam di Indonesia dihancurin, dijajah. Orang Islam menyerang Belanda itu boleh, dihabisin Belanda itu, diganyang Belanda, diperangin, boleh. Makanya banyak perjuangan di Aceh itu, Anda buka sejarah. Aceh itu berapa keturunan itu yang berjuang mempertahankan Indonesia itu.
Anda silahkan membuka sejarah perjuangan Aceh. Itu orang Islam semua, Mr. Gun. Kalau Anda tahu, berjuang mereka. Nah, kemudian setelah merdeka, orang-orang kafir, orang-orang Kristen itu kan, Belanda itu kan datang melancong ke Indonesia. Apa boleh dibunuh? Kalau kan padahal mereka masih nggak terima itu Nabi Muhammad sebagai kerasulan Nabi Muhammad ajaran Islam. Orang-orang Belanda itu, apa boleh dibunuh? Jawabannya tidak boleh lagi dibunuh, dilarang dalam Islam, sudah nggak boleh lagi, beda. Karena mereka hidup damai, tidak memerangi Islam. Oke, saya kira cukup jelas ya ini ya. Jadi otak Anda biar waras ya, Mr. Gun ya. Kan. Dan salah satu pengajaran yang paling, menurut saya paling melampaui kemanusiaan adalah di mana kita mengasihi tanpa pengecualian. Mengasihi sesama manusia kita tanpa pengecualian. Oke? Itu yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan terlebih lagi kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kamu. Tidak ada ajaran itu di agama manapun. Di dalam kitab suci apapun tidak ada ajaran seperti itu. Dan itu diajarkan oleh Yesus Kristus dan para rasul. Ya, sekian dulu dari saya. Silakan saudara-saudara Muslim dan saudara Kristen nilai sendiri. Kita jumpa pada video berikutnya. Oke, tadi sudah saya jawab sendiri semua ya, bahwa ayat yang dikutip, hadis yang dikutip oleh Mr. Gun ini ternyata dia asal main ikut-ikutan pendeta Saifuddin. Ternyata dia tidak mengerti bahwa ayat dan ayat hadis yang dikutip ini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyuruh membunuh itu orang yang menyerang Islam. Orang yang menyerang, mengganggu Islam, mengganggu ajaran Islam itu dibunuhin, orang-orang kafir itu. Dan misalkan begini, misalkan ada nanti Amerika datang ke Indonesia, dia membunuhin orang-orang Islam, menyerang Islam, itu boleh dibunuh. Terus atau ada orang-orang kafir termasuk wilayah mana itu menyerang wilayah Islam, pemukiman Islam diserang, dibunuhin, masjid dihancurin, gereja musola dihancurin, nah itu boleh dibunuh. Kalau ada orang yang seperti itu boleh. Tapi bila tidak ada orang seperti itu, hidup damai seperti saat ini kita Indonesia, itu tidak bisa dibunuh. Dilarang dalam Islam dibunuh gitu loh. Atau begini, ada orang yang pura-pura munafik jadi munafik gitu loh. Itu juga diharuskan dibunuh kalau orang munafik seperti itu, karena dia merugikan Islam. Oke, biar Anda mengerti ya. Biar Anda mengerti masalah ayat Al-Qur'an dan hadis itu, mana saatnya membunuh, mana saatnya tidak membunuh, mana saatnya santai gitu loh. Jadi kalau saya kira ajaran agama Anda juga nggak seperti diam-diam doang. Karena sejarah juga mengatakan ada perang salib pada saat itu. Sejarah juga mengatakan ada perang salib. Nah, terus sejarah di masa modern, Belanda, Amerika, Inggris, Rusia, dan lain-lain menjajah semua. Orang kafir semua itu, orang Kristen termasuk di dalamnya, orang Yahudi. Itu malah menjajah lebih parah. Negara-negara orang dibomin, ditembakin, dibunuhin, perempuannya diperkosa, lebih parah. Nah, sekarang coba Anda nilai sendiri ajaran Anda, Mr. Gun. Ini saya tampilkan video, silahkan tanggapin. Kalau orang itu berbuat kejahatan, berbuat pelecehan, pencabulan, kalau 1-2 orang, itu mungkin kesalahan pribadi dari orang itu gitu loh. Coba Anda nilai sendiri, Anda nilai dan renungkan. Apabila perbuatan itu cuma 1-2 orang yang melakukan kejahatan itu mungkin kesalahan pribadi dari orang itu, bukan ajarannya. Tapi kalau itu perbuatan dilakukan lebih dari ratusan orang, dan itu juga sudah diakuin, sudah disidangkan juga, dan korbannya ribuan orang, perbuatan itu dilakukan oleh tokoh. Silakan Anda dengar ini, saya tampilkan apa pantas itu suatu ajaran. Makanya orang sekarang banyak pindah memeluk agama Islam di seluruh dunia, termasuk di Amerika dan Inggris. Dan Inggris sekarang Islam menjadi agama nomor 2 terbesar setelah agama di luar Islam itu sendiri. Nih Anda cek ya, Anda nilai sendiri.
Kalau ajaran itu satu dua orang yang berbuat, bolehlah perbuatan pribadi. Tapi ini Anda silakan cek video ini, oke. Katolik maupun Protestan, ya, kemudian yang menyatakan sekuler atau ateis atau non itu meningkat cukup tajam, yakni 24,3%. Dan Islam sendiri adalah agama yang cukup besar dianut di Philadelphia itu, sekitar 9,6%. Dikatakan oleh Pew Research Center bahwa perkembangan Islam itu meningkat pesat dalam satu dekade terakhir, karena memang banyak imigran dari Pakistan, Bangladesh, dan juga di pantai Afrika Utara yang bermigrasi ke wilayah Philadelphia ini. Ya, kemudian Hinduisme juga cukup banyak, yakni 6,6%, dan Judaisme sekitar 2,8%. Jadi cukup merata distribusi agama-agama yang ada di Philadelphia ini. Bahkan Buddha itu juga mencapai 1%, jumlah yang sangat jarang terjadi di Amerika Serikat itu. Nah, Katolik sendiri yang kita sebut sebagai bagian dari 48% itu adalah mencakup kira-kira sekitar 15%. Jadi dengan total kira-kira kalau 15% dari 7 juta itu, kira-kira Philadelphia memiliki penganut Katolik itu sekitar 1 juta orang. Apa yang mengejutkan adalah bahwa dengan jumlah yang relatif tidak cukup banyak ini, Katolik di Philadelphia menghadapi goncangan besar, ya, karena apa, ya? Karena memang perilaku menyimpang dari para imam gereja. Ya, peristiwa ini sebetulnya bukan baru-baru amat, tetapi sekitar tahun 2018 lalu, ya, satu laporan grand jury yang dibentuk secara acak dari tokoh-tokoh masyarakat di Philadelphia, di Pennsylvania, ibu kota Philadelphia itu, melaporkan satu dokumen yang ditunggu-tunggu oleh khalayak luas, gitu ya, dan ini dipublikasikan oleh media-media nasional, Washington Post, CNN, dan lain sebagainya. Itu memang akhirnya ada satu laporan secara lengkap dengan dokumen setebal 900 halaman, ya, yang menyebutkan bahwa di Keuskupan Philadelphia dan semua gereja yang ada di kawasan itu terjadi, ya, pelecehan seksual yang dilakukan oleh 300 pastor, ya, 300 pastor, dan mereka semua ini sudah mengaku bahwa mereka melakukan pelecehan seksual itu dengan korban yang juga sudah diselidiki oleh grand jury ini, yang sudah barang tentu bagian juga melibatkan ke pihak kepolisian dan intelijen. Itu yang menjadi korban itu sekitar 1.000 anak-anak, ya. Banyak di antara mereka adalah laki-laki masih di bawah umur, dan ada juga yang perempuan, dengan berbagai modus yang dilakukan oleh para pastor itu, ya, sehingga mereka dengan leluasa bisa melakukan perbuatan pelecehan itu selama bertahun-tahun, ya. Apa yang mengejutkan oleh grand jury ini adalah bahwa keuskupan Philadelphia itu sendiri cenderung justru melindungi para predator itu, ya, dan menghindari kasus tersebut itu untuk diungkap secara publik itu, sehingga orang-orang yang menjadi predator ini, atau pastor-pastor yang menjadi predator, atau imam-imam gereja yang menjadi predator ini, tetap menjalankan fungsinya sebagai praise, sebagai pastor, ya, setelah dia sudah mengaku sebagai predator itu di hadapan keuskupan itu. Ini adalah satu tragedi, ya, bagaimana bisa satu negara bagian yang sebetulnya tidak banyak umat Katoliknya, hanya sekitar 15% dari 7,2 populasi penduduk di Philadelphia ini, terlibat di dalam suatu skandal besar, 300 pastor, ya, yang melakukan pelecehan seksual,
Nah, mungkin di sebagian umat Islam tidak cukup tahu gitu ya, atau mungkin bagaimana. Kenapa yang menjadi korban pelecehan itu adalah anak-anak di bawah umur gitu ya? Itu adalah karena biasanya setiap gereja, apalagi gereja-gereja yang besar, biasanya punya namanya satu organisasi anak-anak yang disebut sebagai putra-putri altar dengan usia kira-kira 10 sampai 13 tahun itu. Nah, oke. Bagaimana Mr. Gun? Nah, seharusnya yang begini yang Anda jawab, yang Anda buat di video-video Anda untuk menangkal hal-hal yang begini, bukan ajaran Islam yang Anda serang. Termasuk Anda mencoba untuk menyerang ajaran Islam itu dari Al-Qur'annya. Itu sudah terbantahkan semua. Nah, sekarang ini PR buat agama Anda, ajaran agama Anda, Mr. Gun. Bagaimana Anda menjawab ini? Pastor-pastor lebih dari 300 orang. Kalau cuma 1-2 orang yang berbuat, oke lah, itu bisa dikatakan kesalahan pribadi. Nah, sekarang saya juga perlihatkan kelakuan pendeta-pendeta yang ada di Indonesia. Silahkan Anda juga menyaksikan agar Anda tidak menyerang Islam gitu loh, tidak menyerang ajaran Islam. Seharusnya Anda yang begini yang Anda benahin, yang Anda jawab, yang Anda bela agar tidak menyerang, agar tidak rusak nama baik ajaran agama Anda itu. Ini yang Anda bela, seharusnya yang begini Anda jawab. Ini dengan tragedi-tragedi gini, orang-orang di Amerika sana, orang-orang di Italia banyak sekarang pindah masuk Islam. Karena mereka takut. Mereka takut anak-anak mereka jadi korban kembali di gereja-gereja. Itu yang membuat mereka pindah memeluk agama Islam. Sekarang Anda silakan cek ini video-video yang ada di Indonesia, kelakuan pendeta-pendeta yang ada di Indonesia. Yang menangkap seorang pendeta karena diduga telah mencabuli muridnya selama bertahun-tahun. Kasus ini terkuak setelah korban trauma berat saat hendak menikah, sebab yang ditunjuk untuk menikahkan korban adalah pendeta yang mencabuli dirinya. HL, pendeta di salah satu gereja di Surabaya, Jawa Timur, hanya bisa menutupi wajah ketika digelandang anggota Ditreskrimum Polda Jawa Timur menuju ruang pemeriksaan. HL ditangkap karena diduga mencabuli muridnya sejak korban masih gadis belia, berusia 10 tahun, tepatnya sejak tahun 2005 sampai tahun 2011. HL ditangkap di rumah temannya di kawasan Pondok Candrawaru, Sidoarjo. Polisi masih akan mendalami kasus ini karena tidak menutup kemungkinan adanya korban lain. Ada salah satu anak pada waktu itu ya, sekira tahun 2005 hingga tahun 2011 itu ada anak yang di bawah pengawasan dia, atau katakanlah murid ya. Nah, ini melaporkan bahwa dia dicabuli oleh pelapor ini ya. Ketika pemakaman mendiang Aretha Franklin, banyak orang yang mengunggah kembali adegan tersebut ke dunia. Banyak orang yang mengunggah kembali adegan tersebut ke dunia maya. Gambar menunjukkan pendeta Charles yang saat ini menjabat Presiden Majelis Gereja Pentakosta Dunia memegang tubuh Ariana tinggi di atas pinggangnya. Terkait dengan kabar ini, sang pastor meminta maaf di hadapan awak media.
Oke, bagaimana Mr. Gun? Jadi Anda itu harus pintar ya, harus pintar-pintar. Jangan asal menuduh Nabi Muhammad membunuh orang yang tidak mengakuin kerasulannya. Anda lihat sendiri bukti nyatanya gitu loh. Yang suka membunuh, ajaran yang suka membunuh itu siapa? Anda silahkan cek. Yang suka melecehkan, yang suka melecehkan anak-anak, memperkosa anak-anak, silahkan juga sudah nilai sendiri. Jadi Anda mencoba untuk menyerang ajaran Islam dengan mengatakan Islam itu ajaran yang suka membunuh, menyakitin orang, menyiksa, memerangi. Nah, silakan Anda nilai sendiri. Ini fakta nyata. Bukti nyata bahwa Islam itu ternyata tidak seperti yang Anda tuduhkan. Ya kan, buktinya apa Anda dibunuh oleh orang Islam? Tidak. Ayat yang Anda tampilkan dan hadis yang Anda tampilkan orang Islam itu suka membunuh, Nabi Muhammad itu suka membunuh, ternyata tidak terbukti. Justru ajaran agama Anda, kalau ajaran agama Anda itu cuma satu orang yang berbuat, 2 orang itu oke lah, kesalahan pribadi. Tapi ini 300 orang. Belum lagi yang di Indonesia, belum lagi yang tidak termuat di wilayah-wilayah lain. Oke, saya tampilkan juga kelakuan Vatikan. Saya lihatkan kelakuan Vatikan yang sentral ajaran agama Anda sekarang. Saya lihatkan biar juga Anda dan para pendengar semua, para yang menyimak video ini, tidak asal tuduh ajaran Islam itu sendiri. Saya tampilkan juga di sini, oke? Nah, Anda di sini silahkan cek. Pastor pastikan 2 orang pastor Vatikan akan diadili terjerat skandal seks, pemerkosaan dan pelecehan seksual. Anda nilai sendiri, ini di Vatikan. Kalau yang tadi di Philadelphia, wilayah Amerika. Silahkan Anda cek sendiri. Nah, sekarang saya juga tampilkan. Silahkan Anda buka sendiri di YouTube, di Google. Bukunya Anda silahkan juga beli, In the Closet of the Vatican. Silahkan Anda cek. Ternyata 80% pastor di Vatikan, Anda nilai sendiri, kaum homoseksual. Ini berdasarkan buku yang berjudul In the Closet of the Vatican. Silahkan Anda cek, dan Anda bisa buka juga di harian Aceh1.com. Ya kan, silahkan Anda lihat ini fakta nyata. Jadi kalau Anda mencoba untuk menyerang ajaran Islam tentang dalil, ayat-ayat, terbukti tidak, itu Anda alami sendiri. Ini bukti nyatanya dalam ajaran agama Anda ini loh. Ya kan? Orang tokoh dari ajaran agama Anda sendiri, tokoh loh ini. Tokoh-tokoh penting dalam ajaran agama sendiri. Silakan nilai. Ya kan? Jadi menurut saya Mr. Gun ya saya nilai Anda sadar diri kalau mau menyerang ajaran agama Islam itu sendiri. Harus kuat dulu dalilnya, jangan cuma ikut-ikutan pendeta Saifuddin Ibrahim. Saran saya di situ. Mungkin ini saja dulu ya, semoga ini jadi renungan. Dan renungan yang paling perlu Anda renungkan, pertanyaan Ustadz Insan Mokoginta kepada Christian Priest, yang mana Christian Priest sudah disediain mobil 5 unit. BMW tidak bisa menjawab satupun dalil yang disampaikan, pertanyaan yang disampaikan oleh Insan Mokoginta tersebut. Salah satu pertanyaannya, mana dalilnya Yesus itu beragama Kristen? Karena Yesus atau Nabi Isa itu kan sebagai guru, dia mempunyai murid-murid pada masa itu. Tentunya dia mengajar ajaran agama. Ajaran agama itu apa namanya? Apakah Kristen? Silakan tunjukkan dalilnya di dalam kitab Anda bahwa Yesus itu beragama Kristen, Nabi Isa itu. Tidak ada satupun Christian Priest bisa menjawab itu, termasuk apologet di Indonesia. Nah, tidak ada satupun. Padahal Insan Mokoginta cuma minta dalilnya di Alkitab Anda yang sering baca itu loh, dalilnya mana? Karena Yesus itu kan dia mengajar pada saat itu, mengajar dengan 12 muridnya. Agama apa dia jalankan pada masa itu? Tentunya dia meneruskan ajaran Taurat, kitab Taurat dia teruskan. Yang jelas dia beriman kepada Taurat, dan bukti dan faktanya Islamlah yang sampai sekarang meneruskan ajaran kitab Taurat itu. Ajaran kitab Taurat itu hanya Islam yang meneruskan, yang konsekuen,
yang konsekuen meneruskan ajaran Islam itu meneruskan ajaran kitab Taurat Nabi Musa itu Islam. Sedangkan ajaran Paulus itu membatalin ajaran kitab Perjanjian Lama, ajaran dibatalin. Dasarnya untuk membatalin pun tidak ada sepihak dari Paulus. Tidak ada informasi dalilnya yang mengatakan bahwa ini loh Taurat boleh menyuruh membatalin ajaran Nabi Musa. Makanya Paulus itu boleh membatalin, tidak ada dalilnya. Informasi penggenapan itu sepihak dari kitab Perjanjian Baru. Jadi ini yang perlu jadi renungan Mr. Gun, biar Anda sadar jangan menyerang ajaran Islam. Ini PR buat Anda, jawab kalau Anda bisa, oke? Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ini menjadi renungan dan semoga ini juga menjadikan hidayah bagi orang-orang yang mau berpikir dan merenung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.